Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewangga Fastino dengan NBI 14623300037. Di sini saya akan mengerjakan tugas ETS dari mata kuliah pengembangan aplikasi web. Di sini kita diperintahkan untuk membuat video yang diupload di YouTube berdurasi 60 menit atau lebih ya, ini minimal 60 menit. Untuk tugasnya yaitu membuat website CRUD sederhana untuk pengolah data untuk pendaftaran mahasiswa baru. Jumlah kolom pada database harus lebih besar atau sama dengan 15. Pada kurs tersebut harus ada tampil data, tambah data, edit data, dan hapus data. Setiap tambah, ubah, hapus data harus ada meskipun yang status berhasil atau tidak aksi tersebut. Baik, di sini pertama-tama kita buat dulu ya untuk database ya. Saya menggunakan sebelum memulai di SQL, membuat database di SQL, kita harus ke exam dulu. Kita harus memunculkan di exam itu ada di tampilan modul itu ada Apache dan MySQL. Itu harus di start dan warnanya harus hijau. Jika hijau itu berarti connect. Nanti setelah connect kita buka SQL Yoke. Kita tab ini connection, kita new, kita buat di sini. Di sini saya sudah membuat ya untuk database, karena jika saya sebelumnya ini kan kita membuat web untuk manajemen data. Di sini kita perlu pertama database ya. Kita buat di MySQL ini. Untuk langkah pertama kita buat dulu create database. Ini sudah saya buat tadi ya, untuk mempersingkat waktu agar kita tidak kelamaan menghabiskan waktu untuk membuat. Jadi di sini saya hanya akan menjelaskan fungsi-fungsi dari kode-kode tersebut. Untuk pertama, create database. Ini dia fungsi untuk membuat database. Di sini kita menggunakan database pendaftaran db_pendaftaran_maba. Jadi nama database itu adalah ini. Dan untuk yang kedua, kita menggunakan fungsi use. Ini berarti kita menggunakan database pendaftaran maba. Itu tabel-tabelnya kita gunakan. Dan untuk yang ketiga, ini adalah di tabel yang telah saya buat. Jadi pertama kita create tabel mahasiswa baru. Ini adalah tabel untuk memasukkan data mahasiswa baru. Di sini ada ID. ID ini nanti di website ini akan muncul angka. Jadi ada urutannya 1, 2, 3 dan seterusnya. Jadi fungsi ID ini adalah untuk menampilkan urutan tersebut. Dan kedua untuk NBI, INT plus ini, INT itu dibuat fungsi untuk angka. Dan plus ini adalah ukurannya. Kedua NBI, kita gunakan varchar ukuran 20. Kenapa varchar? Varchar ini
dia bisa memasukkan angka ataupun huruf. Kita bisa edit di sini. Kedua ada nama lengkap. Untuk ukuran kita bedakan ya. Jadi biar apa namanya, dia itu kan untuk nama dan tempat tinggal kan kadang berbeda ukuran ya. Jadi kita gunakan itu. Untuk tanggal lahir kita set date value. Date default 0 ini dia pertama dia akan membuka tanggal hari ini. Tapi kita bisa mengaturnya untuk menentukan tanggal tersebut. Jenis kelamin N0 ini adalah pilihan. Jadi di tabel nanti kita diberi pilihan laki-laki atau perempuan. Untuk yang lainnya saya tidak tambahkan. Dan untuk alamat kita buat text default karena ini akan menambahkan alamat secara manual. Untuk provinsi kita gunakan varchar ukuran 50, kabupaten juga sama, kode pos sama, email kita gunakan 100 ya. Untuk telepon ini kita gunakan untuk nomor telepon ya. Jurusan, tahun masuk ini sama dia nanti itu kita bisa menuliskan berapa angka ya, seperti ID tadi. Ada nama ayah, nama ibu, dan agama. Baik, itu dari SQL ya. Kita lanjut di kode programnya. Pertama yang kita lakukan adalah membuat file koneksi ini. Dia berjalan di PHP. Jadi fungsi-fungsi koneksi ini di kode ini, pertama host, ini localhost. Ini adalah alamat server database kita ya. Karena kita pakai exam, servernya berjalan komputer sendiri, jadi kita tulis localhost. Untuk user sama dengan root, ini adalah username default dari MySQL di exam. Untuk password, ini adalah untuk password. Kita kosongin karena kita tidak menggunakan password. Dan DB pendaftaran mahasiswa ini, kita meload database yang kita buat tadi ke koneksi PHP ini agar nanti database tersebut dapat dipanggil. Dan untuk selanjutnya ini koneksi sama dengan MySQL Connect, hostname, username, user ini adalah kita memanggil fungsi bawaan PHP yaitu MySQL Connect. Fungsi ini memberikan 4 variabel yang tadi untuk host. Hasil koneksi ini kita berhasil atau gagal kita simpan ke dalam variabel koneksi. Bagian terakhir ini sangat penting. Ini adalah error handling atau penanganan error. Kita pakai if koneksi dan menggunakan tanda seru. Ini artinya tidak atau jika tidak. Jadi jika variabel koneksi tidak berhasil dibuat atau koneksi gagal, maka kita perintahkan program untuk die atau berhenti total, dan menampilkan pesan koneksi database gagal. Ditambahkan pesan error teknis dari MySQL menggunakan MySQL Connect. Ini penting agar kalau ada masalah, misal saya ada salah ketik atau kurang titik koma, kita bisa tahu apa masalahnya.
Kita coba lihat ya. Ini sudah tampilan. Kita cek kode tadi di sini. Nah, kenapa di sini tidak ada? Karena itu hanya fungsi untuk koneksi saja. Jadi, dia tidak ada penampilan apapun. Kalau kita ingin menampilkan ya kita harus menambahkan kayak print atau apa. Dan jika web ini kosong, itu artinya koneksi kita berhasil. Jika ini ada alert tadi yang pesan koneksi database gagal itu tadi, dia akan muncul di sini ketika tidak ada gangguan atau salah ketik. Baik, kita lanjutkan ke style.css. File ini memuat tampilan dari website yang kita buat. Jadi website kita bisa bagus, tertata, rapi, semuanya kita atur di style.css ini. Untuk pertama dari body dulu ya. Di sini saya mengatur font family atau jenis utama font website. Saya juga mengatur background image ke image background campus.jpg. Ini background image ini fungsinya adalah untuk menambahkan background di website tersebut. Dan image background campus ini adalah lokasi gambar yang saya simpan di file. Jadi dia akan mengakses ke URL ini, alamat ini untuk mengakses background. Dan kedua, untuk background overlay. Ini adalah trik untuk membuat efek transparansi. Jadi background itu tidak tampil full jelas. Jadi kita gunakan ini background overlay ini untuk agar backgroundnya itu setengah transparan. Jadi dia tidak akan mengganggu tampilan utama website. Dan untuk mengatur transparansi itu full atau setengah atau berapa, di sini di RGBA ini dia kan ada 3 huruf-huruf. Untuk yang pertama dia mengatur red, ini green, dan ini blue. Dan untuk yang terakhir ini adalah transparansi. 0,5 ini transparansi. Jadi tadi kan saya bilang transparansinya adalah 50%. Jadi 50% itu sama dengan 0,5. Jika kita membuatnya 100%, maka di sini angkanya adalah 1. Baik, kita lanjut ketiga. Ada form container. Jadi ini adalah kotak putih tempat konten kita. Saya atur lebarnya, background weight, dan box shadow agar ada efek bayangan. Posisi relatif dan Z index 1 agar posisi di depan overlay transparan tadi. Sisanya adalah styling standar. Ada label ya, ini fungsi untuk menambahkan label ya. Terus ada input, ada text area, ada .btn, ada .btn tambahan, .btn edit, .btn hapus. Oh ya, .btn ini dia masuknya ke
form-form ini. Form seperti dia untuk form tambahan, form index, form hapus, form edit, masuknya di situ. Jadi form-form yang semisal untuk kita masukkan pertama, terus kita mau menambahkan untuk menghapus dan edit, semuanya nanti akan mengikuti tampilan awal. Jadi dia semuanya itu kita atur, tidak satu-satu. Baik, kita coba untuk ke form tambahan ya. Di sini untuk form tambahan. Sekarang kita akan mulai membuat fungsi create di CRUD. Ini adalah halaman di mana penggunaan akan masukkan data mahasiswa baru. Kita akan buat formnya dulu. Tambahin ya. Untuk file HTML ini, HTML yang isinya adalah font-font form-form yang akan kita lihat tadi. Sebentar. Di sini dia bisa menambahkan ini. Ini kan form pendaftaran mahasiswa baru. Jadi sebentar. Ya. Jadi di baris paling atas kita gunakan fungsi include koneksi PHP. Ini menghubungkan file HTML kita ke file CSS yang tadi kita buat. Kedua ada script ya, ini semuanya script. Fungsi script ini adalah cara kita memanggil library Swift Alert 2 dari internet CDN. Ini yang akan kita pakai untuk message box. Jadi nanti di website itu ketika kita selesai menambahkan, kita coba ya, langsung ke websitenya. Misal, nah kita simpan pendaftarannya. Nah, ini adalah message box yang kita buat tadi. Nah, ini adalah message box yang telah kita buat tadi. Jadi, dia memanggil library with alert-nya dari CND. Jadi, kita bisa memunculkan alert tadi dengan posisi yang bagus dan tidak kosongan. Ini jika kita hanya memanggil alert saja, dia akan muncul di atas di atas website kita, dan itu tampilannya kurang bagus. Di dalam pertama body. Di dalam body baris pertama adalah div class background overlay. Ini adalah div kosong yang akan kita styling oleh CSS kita untuk menciptakan efek background transparan yang kita buat tadi. Kita bisa contohkan ya. Ini kan background yang kita buat tadi di CSS pertama.
data mahasiswa baru. Nah, di form pendaftaran itu backgroundnya juga sama. Dia backgroundnya tidak berubah. Kita bisa ubah di filenya, file CSS, tapi itu akan membuat banyak file. Jadi kita daripada kita untuk tampilan, daripada kita mengusik fungsi-fungsi file yang ada di sini, sebentar, Chrome-nya nggak nyala kan? Ternyata belum terbuka Chrome-nya, maaf ya teman-teman. Saya menjelaskan tadi ternyata form Chrome-nya belum terbuka. Jadi nah, ini untuk textbox ya. Berhasil. Itu textbox. Jadi textbox tadi sebentar, kita agak ulangi sedikit ya. Yang ini, di script ini, dia memunculkan textbox tadi. Yang katanya yang ada tulisannya berhasil ditambahkan itu tadi. Itu munculnya dari sini. Dan untuk background overlay yang kita setel di CSS tadi, ini adalah background yang saya tambahkan. Jadi dia meload image dari penyimpanan saya, ditampilkan di sini dengan alamat tadi. Dari alamat ini, URL ini. URL ini ada di penyimpanan laptop saya. Dan kita lanjut sampai mana tadi ya? Background overlay. Background overlay sudah saya tampilkan tadi. Jadi di semua file ini saya menambahkan di bagian body div class background overlay. Itu sudah diatur di bagian file style CSS. Gitu ya. Lanjut. Untuk teks selanjutnya adalah form. Form ini yang paling penting. Pertama ada metode post ya. Ini adalah metode pengiriman data, yang berarti data dikirim secara tersembunyi di body request. Ini cocok untuk data sensitif atau data panjang seperti form ini. Kedua ada action progress tambahan PHP. Ini adalah nama file PHP yang akan menerima dan memproses data yang dikirim dari form ini. Kita akan buat file ini di dalam form. Kita punya 17 input ini ya, di input tab yang di label NBI, label nama, ini kan ada inputnya semua ya. Di file ini kita punya 17 input untuk 17 kolom kita. Masing-masing punya label ya seperti ini, tanggal lahir, NBI, jenis kelamin, dan input yang terpenting dari setiap input adalah atribut name. Ini ya. Misalnya kita input type text seperti ini, terus name NBI, itu dia akan memanggil fungsi NBI.
Ini akan menjadi kunci atau key yang digunakan di PHP untuk mengambil data yang diketik pengguna. Terakhir ada button tab atau samakan submit. Bentar. Ini ya, button tab dengan submit sama dengan simpan pendaftaran. Ini adalah tombol yang diklik mengirim form yang ke file action tadi. Kita buka dulu ya. Coba satu aja, gini aja, nama lengkapnya ngawur aja. Udah, gini aja ya. Kita simpan. Hasil alertnya berfungsi ya. Kembali. Nah, ini kan kosong karena kita belum refresh tampilan awal. Jika kita refresh, nah, dia akan keluar seperti ini. File-file ini disimpan di file action. Sekarang kita kembali ke bagian kode ya. Sebentar. Ada error di OBS saya, mohon maaf, ada error sebentar ya. Yuk kita lanjut. Sekarang kita lihat bagian bawah ya, di dalam tag script. Ini adalah message box kita. Ini adalah gabungan PHP dan JavaScript. Logikanya begini, ini. If /iset sama dengan $get status. Dia akan mengecek apakah URL halaman ini ada parameter status. Jika ada, dia cek lagi apakah statusnya sukses. Jika iya, maka PHP akan ke echo atau mencetak kode JavaScript swalware ini. Yang berisi notif berhasil, data berhasil disimpan dengan ikon centang hijau yang seperti saya tampilkan tadi ya. Jika statusnya error, dia akan menampilkan echo swalware yang ini, ikonnya error, titelnya gagal, dan untuk teksnya terjadi kesalahan saat menyimpan data. Gitu. Dan untuk logo gagalnya itu kita membuatnya silang. Dan ada timer ya 2000. Ini 2000 itu timer ini settingannya milisecond ya. Jadi 2000 itu adalah 2 detik. Jadi dari ikon pertama kali ditampilkan sampai ikon itu menghilang, itu waktunya adalah 2 detik. Ini adalah implementasi dari syarat message box untuk penambahan data. Sekarang kita lihat file proses tambah data ya. Proses tambah ini ya. File ini adalah otak dari fitur tambahan data. File ini tidak punya tampilan HTML sama sekali. Dia hanya bertugas menerima data dari form tambah data. Dia menyusun query SQL, memasukkannya ke dalam database, lalu memberitahu hasil halaman form tadi apakah prosesnya sukses atau gagal.
Ya, jadi kita akan mengeklik ini, button ini, tambah data baru ini. Jika dia diisi seperti yang tadi dan dia berhasil, maka file-filenya dia akan mengirimnya ke sini lagi. Ini adalah tabel ini adalah tabel yang kita buat di MySQL tadi. Seperti itu. Oh iya, sampai lupa saya untuk menjelaskan yang ya, seperti yang saya jelaskan tadi ya. Backgroundnya tidak berubah ya, karena kita sudah mengaturnya di style.css. Ya. Oh ya, saya akan include tadi saya sudah jelaskan. Jadi include koneksi PHP itu dia memanggil atau memasukkan koneksi .php ini di file ini. Untuk NBI ini adalah perintah-perintah untuk apa namanya menampil fungsi include untuk memasukkan data di web tadi masuk ke sini dan disimpan. Jadi untuk /nbi post semuanya kan post. Jadi dia mengirim dia kirimnya kemana? Ke NBI ini. Dia ada di lokal form tambah tadi di SQL. Dan di SQL kita kan tadi membuat sebentar kita akan buka SQL-nya aja. Nah, jadi ID NBI tadi dia mengirimnya ke sini, ke NBI ini. Dan untuk nama lengkap dia kirim ke sini dan data-data lainnya. Dia akan mengirimnya ke sini, masuk ke data yang ada di MySQL ini. Dan dari MySQL ini dia dipanggil di sebelah sini. Di sini. Dia dipanggilnya di sini. Nah, ini dia insert into mahasiswa baru. Jadi dia masuknya di tabel mahasiswa baru NBI. Dia di sini. Jadi fungsi NBI jika dia dimasukkan di bagian NBI, dia akan mengirim ke NBI ini. NBI ini dia di insert into value-nya ke database tadi. Seperti itu. Selanjutnya kita ke file index.php. Jadi oh ya, tapi kan kita tidak mungkin terus-terusan mengecek data di SQL Yok tadi ya. Apakah data itu masuk atau tidak. Kita perlu membuat halaman untuk meread data yang akan menampilkan semua data mahasiswa dalam bentuk tabel di website kita.
ini akan menjadi halaman utama atau indeks ya dari website kita. Jadi file indeks ini dia menampilkan, nah ini halaman utama dari website. Di sini kita bisa lihat untuk alamatnya localhost atau apa namanya host lokal ya di komputer kita. Jadi penyimpanannya dia servernya masih di komputer kita. /pendaftaran.maba. Sebentar, saya akan menampilkan apa namanya nah ini program. Oke. Oh iya, kita masuk ke file exam dulu ya. Setelah itu ke htdocs ini. Jadi file-file itu tadi kita bisa muat ke website, ke internet. Itu karena dia masuknya di sini. Di file htdocs ini. Kita tadi kan membuatnya file pendaftaran maba ya. Nah, ini ada semua file-file yang kita, bahkan image-nya ada. Ini background-nya tadi. Dari mulai style, proses tambah, kita kelompokkan di sini. Jadi dari pemanggilan tadi di apa namanya dari pemanggilan di website tadi kan indeks PHP, dia kan ada di pendaftaran maba. Jadi localhost itu dihitung di file htdocs tadi. Jadi localhost atau htdocs tadi jadi localhost / pendaftaran maba. Jadi file index tadi kan dia berada di folder pendaftaran maba ya. Jadi gitu cara untuk menentukan lokasinya. Baik, kita bisa lanjut ya. Kita akan menjelaskan ya. Untuk pertama kita Dex kan. Untuk pertama ya seperti tadi ya, kita includekan koneksi, ada alertnya tadi, backgroundnya, kontainer mahasiswa ya tuh. Oh ya, untuk kelas kontainer ini ini dia namanya kontainer, masuk di kelas kontainer, makanya dia inputnya nomor, NBI, nama lengkap, jurusan, tahun masuk, email, dan telepon aja. Kita bisa setting di sini. Ini ada nomor, NBI, nama lengkap, jurusan. Dan untuk fitur-fiturnya, yang pertama kita di sini buat query select. Ini dari form mahasiswa baru ya. Jadi form tadi yang kita buat di SQL, kita panggil di sini.
mahasiswa baru. Order by ID Dex. Kedua, kita eksekusi query-nya di result MySQL query, di MySQL koneksi dan query SQL. Kita buat variabel nomor 1 untuk nomor urut tabel. Keempat, kita pakai peluang while. Sebentar, laptop saya agak nge-freeze. Ya, maaf ya, laptop saya agak untuk merekodnya. Keempat, kita pakai variabel kita pakai perulangan, yaitu while row MySQL Vitex Asos result. Ini adalah inti dari read, jadi dia perulangan read. Dan untuk MySQL Vitex Asos, ini adalah fungsi untuk mengambil satu baris data dari result dan mengubahnya menjadi array. Untuk while ini dia akan terus mengulang selama masih ada baris yang bisa diambil. Setiap data baris disimpan di variabel row. Ya. Di dalam while kita echo atau cek baris tabel html.tr ya. Ini untuk menampilkan data kita pakai PHP echo row NBI, echo row nama lengkap, jurusan. Jadi data yang dia ambil untuk memasukkan di, sebentar kita contohkan saja. Nah, data-data ini dari nomor 1 NBI dan seterusnya ini dan lain-lain, dia maksudnya ambilnya dari ini NBI, nama lengkap, jurusan, termasuk email dan telepon yang sudah ada di database kita di MySQL tadi. Dia bisa dia memanggilnya lagi ke NBI, nama lengkap, jurusan itu. Nah, untuk button ya, kita jelaskan sedikit untuk button ya. Nah, untuk tombol hapus ini adalah tombol yang memiliki atribut onClick, akan memanggil fungsi JavaScript hapus data dan mengirim ID data ke PHP echo row ID ini ke fungsi tersebut. Terakhir kita akan ke bagian script. Ada fungsi hapus data. Fungsi ini akan dipanggil saat tombol hapus data diklik. Fungsi ini akan memunculkan software pop-up konfirmasi apakah kamu yakin. Kita coba ya. Ini checkbox untuk hapus. Kita coba aja di ini. Button tadi adalah button tadi. Nah, dia akan muncul peringatan seperti ini. Apakah kamu yakin data yang dihapus tidak bisa dikembalikan lagi? Jika dia batal, maka data tak akan hapus. Tapi kalau ya hapus. Nah, berhasil dihapus dan tadi data di nomor 2 tadi akan otomatis naik ke data nomor 1 seperti ini.
Jadi untuk nomor urutnya dia akan menurutkan sesuai data yang kita hapus tadi. Jadi data nomor berapa yang kita hapus, data di bawahnya akan naik untuk menutupi data-data yang dihapus tadi. Jadi nomor urutnya itu tidak berat acak-acak. Semisal jika kita tidak hapus dan nomor urutnya tetap nomor 2 ya, urutan data tadi akan gimana ya, sangat membingungkan. Jadi tiba-tiba ada dari 1, 2, 3, 5, 4-nya nggak ada. Jadi kalau kita masukkan ke apanya, administrasi, jadi kan bingung, ini kok lompat-lompat, datanya kemana, dia nggak urut begitu. Jadi nanti akan repot di kemudian harinya. Begitu ya teman-teman. Eh, Baik untuk saja. Oh ya, kita ke proses hapus.php ya. Kita kan tadi sudah membuat tombol hapus yang mengarah ke sini, ke proses hapus ini. Ini adalah implementasi delete dari CRUD tadi. Ini kode murni fungsi ya, jadi nggak ada HTML sebagainya, sama seperti di proses tadi, proses tambah tadi. Di proses hapus juga sama, dia langsung apa namanya, dia langsung include koneksi PHP, jadi dia masuk ke koneksi.php tadi. Lalu kita cek ini if set get ID, kita mengecek apakah ID yang dikirim lewat URL metode get. Ingat, JavaScript jadi mengirim ID lewat URL. Jika ada, kita tangkap ID-nya, ID sama dengan get ID ini, lalu kita buat query SQL-nya dengan SQL delete from mahasiswa baru where ID ini. Ini perintah untuk menghapus data dari tabel mahasiswa baru di mana ID yang sesuai dengan yang kita tangkap. Kita eksekusi query-nya pakai MySQL query ini. Jika berhasil, jika alihkan ke header lokasi, pengguna akan kembali ke indeks PHP dengan status delete. Jika gagal, kita dialihkan ke indeks dengan status error. Jadi jika data tadi kita kan menyontohkan yang sudah berhasil ya. Jadi ada Jadi ada notifikasi delete, data telah dihapus. Itu berhasil. Jika gagal, dia akan menampilkan teks message box bahwa menghapus tadi gagal. Dan kita akan dikembalikan ke di index.php tadi. Dan data yang kita hapus tadi tetap masih ada karena prosesnya gagal. Gitu. Baik, kita lanjut ke sebentar.
Kita contohkan saja ya. Kita tambahkan. Tadi kan saya sudah menjelaskan bahwa jika ini error ya. Nah, seperti ini. Nah, ini kan error ya. Jadi ada alert yang menahan kita untuk menahan kita untuk memasukkan data yang valid. Ini kan data yang kita masukkan asal-asalan ya. Tanggal lahir, tahunnya kan ini nggak logis gitu loh. Dia masih tahun 12. Jadi dia menahan kita untuk membenarkan dan memastikan apakah data yang kita masukkan itu sudah benar apa belum. Begitu. Ini kan nggak masuk akal. Sekarang ini tahun masuk kan kita set di date ya tadi ya. Dia dibatasi 2099. Sekarang kan kita masih 2025 ya. Kalau kita masukkan 2412 kan masih jauh sekali. Saya pun nggak tahu mas masih hidup apa nggak. Harusnya sih logikanya kalau manusia sekarang udah mati. Nah, dia berhasil data simpan. Kembali, refresh. Nah, kita bisa edit. Belum saya jelaskan ya untuk edit ya. Jadi kita hapus. Ya hapus. Nah, ini kan berhasil. Kalau error dia seperti yang saya sampaikan tadi, bila error datanya tadi tidak akan terhapus dan ada message error penghapusan gagal. Jadi kita gagal untuk menghapus data tersebut, entah ada masalah koneksi atau apa. Biasanya kan kalau memang semisal ini sudah dihapus ya, internet kita lemot, itu ada kemungkinan servernya itu terputus. Jadi data di dalam SQL tadi dia tidak akan terhapus dan sistem yang ada di kode ini dia memastikan bahwa data yang tersimpan di server SQL tadi sudah terhapus. Kalau dia belum terhapus, maka data tadi alert tadi akan memberitahu di proses hapus ini bahwa statusnya gagal. Gitu. Statusnya gagal dan dari proses ini dia mengirim ke indeks ini untuk status ini. Dia status delete-nya error dengan icon error silang, titelnya gagal,
teks, terjadi kesalahan. Begitu. Jadi kita harus refresh dulu. Ya, dan selanjutnya kita masuk di form edit ya. Ini yang seperti saya tampilkan tadi. Nah, ini button edit ini. Form edit ini dia tampilannya hampir sama dengan form tambah. Nah, hampir sama kan dengan form tambah ya. Jadi fungsi form edit ini kita kan kadang sudah memasukkan data, tapi ternyata kita koreksi lagi di sini. Dia ternyata ada yang salah. Nah, ini semisal jurusannya kurang. Kita memerlukan edit daripada kita harus menghapus dan mengulangnya lagi. Nanti nomor urutnya ini akan berbeda. Semisal kita edit saja, nomor urutnya ini akan sama. Misal kita punya antrian dari kan kita sudah antri di nomor semisal nomor 5 dan antrian di nomor 3. Ternyata kita salah data. Kalau kita hapus, semisal jumlah antrian tadi ada 20, kita hapus, kita isi ulang, kita di antrian nomor 20 dan yang lain akan maju menyelat kita, jadi menyerobot kita. Kita gunakanlah fungsi edit ini. Jadi sesuai urut, kita tidak akan mengubah antrian atau nomor urut data, tapi kita bisa merubah isi di dalamnya. Misal kayak gini, kita lupa atau salah menambahkan jurusan ya, gitu. Untuk bagian logika update, ini if it's post update. Jadi di server SQL tadi, di SQL kita, itu kan ada insert untuk menambahkan, drop untuk mendelete atau menghapus atau delete, dan untuk update. Update ini kita tidak hapus, jadi kita hanya update bagian apa saja. Semisal kita isi ID saja ya, ID saja yang kita update. Yang lain tidak akan berubah. Gitu. Bentar. Nah, ini. Nah, saya akan jelaskan di ini bagian kedua ini untuk mengambil data ini ya. Jadi di bagian ini kita kan kalau semisal mengisi ulang kan kadang ada rasa malas atau gimana ya. Jadi kita masukkan fungsi ini. Jadi dia mengambil data sebelumnya. Bentar, kita contohkan. Di sini, di edit ini. Nah, ini kan data yang sudah kita masukkan kan ada di sini. Semisal ini kita nggak masukkan fungsi ini akan kosong lagi. Seperti di tambah data baru, kita harus mengisinya lagi. Kadang kan kita ya ngisi lagi. Capek gitu loh kadang gitu. Jadi kita tambahkan fungsi ini, mengambil data untuk form. Jadi data dari yang sudah tersimpan tadi diambil lagi, ditampilkan, dan data yang ingin dirubah di bagian mana, begitu. Teman-teman.
juga sama ya, ini overlay gitu tadi, background sudah saya jelaskan ya di awal tadi. Dapat update format ML ya sudah saya jelaskan. Kita coba main-main dulu ya dengan apa namanya websitenya ya. Kita bisa tambahkan kita tambahkan saja. Kita ada error. Bentar. Berarti ada error. Kelihatannya tadi itu apa namanya titik komanya yang kehapus tadi itu. Kita coba lagi. Nah, berhasil ya. Refresh. Tambahkan saja, coba dulu kita dua saja. Berhasil. Tambahkan lagi. Berhasil lagi. Lagi terus ya coba kita tambahin lagi ya. Dia akan menambah terus sampai banyak ke bawah dan antrian nomor pertama yang tampil di sini. Kita mau hapus ya hapus ini, kita coba ya batalkan ya, batal. Nah dia nggak akan terjadi apa-apa di indeks ini, tidak terjadi apa-apa. Edit begini, kita tambahkan sebentar, kita yang alamat email ini kan nggak ada ya, email telepon ya, alamat email ya, telepon ya, jurusan update data. Nah ini tahun masuknya kelihatan 2025, emailnya berhasil ditambahkan, teleponnya berhasil ditambahkan, bisa dihapus. Ini kita belum bisa contohnya kan soal untuk yang error aja ya, karena kita kan masih di localhost. Error itu akan tampil ketika ini sudah di domain dan kita hapus, kita tekan ya hapus, ternyata internet kita terputus atau nge-lag, dia akan buffering sebentar, lalu akan menampilkan alert seperti ini. Di sini centang, lalu ada tulisannya gagal, data Anda gagal,
tidak berhasil diproses atau tidak berhasil dihapus gitu. Nah, ada pilihan kembali, dia nggak ada kembali sih, dia akan bertahan 2 detik seperti ini ya, 1 2 dan hilang gitu. Ya, itu saja yang dapat saya sampaikan ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.